Bab 1716, Kepala ke tingkat ke-16. Banyak dewa perang berdiri dalam barisan di belakang Skycrosser Douluo Guan Yue. Guan Yue memandang Tang Wulin dan rekan-rekannya dengan emosi campur aduk. Dia menghela nafas lembut. Mulai hari ini dan seterusnya, generasi Shrek Seven Monstersmu dianggap matang. Tang Wulin tersenyum dan mengangguk memberi hormat kepada banyak dewa perang di hadapannya. Dia tidak akan menyebutkan panduan Guan Yue atau berterima kasih kepada Guan Yue di depan semua orang. Spar telah berakhir. Anda memiliki wewenang untuk menjelajah lebih dalam sekarang. Kemudian, saya akan membawa Anda semua untuk memasuki level yang lebih dalam dari War God Hall. Kemampuan Anda telah diuji. Tetapi masih ada tes lain yang menunggu Anda. Guan Yue berkata pada Tang Wulin dengan pandangan penuh arti. Kemudian, dia membuat gerakan mengundang ke arah kerumunan. Saat ini, kerumunan dari Shrek sangat bersemangat. Mereka menang dan mereka tahu itu. Meskipun hasil dari banyak putaran pertempuran adalah ikatan ke bagian terakhir dari tes, mereka cukup percaya diri untuk menghadapi pertempuran secara nyata. Selain Tang Wulin, tidak ada yang tahu kemampuan Guan Yue. Karena itu, mereka berpikir bahwa mereka telah menang. Itu menandakan pemberontakan Shrek. Itu adalah pemberontakan nyata untuk Bud. Dewa perang semua ditekan oleh mereka, termasuk beberapa dewa perang tingkat tinggi di depan. Apakah itu tubuh emas Aruheng Arhat atau tubuh emas anti bocor? Atau bahkan keterampilan kontrol nomor 1 Su Xiaoyan di bawah langit berbintang? Aula perang dewa benar-benar terkejut. Sejak saat ini dan seterusnya, generasi Shrek Seven Monsters ini telah mencapai tingkat teratas dunia master jiwa. Mereka benar-benar matang seperti yang disebutkan oleh Skycrosser Douluo. Orang bisa membayangkan bahwa dalam waktu dekat ketika setiap orang dari mereka dibungkus dalam baju perang 4 kata, Shrek pasti akan berada di era kemakmuran. Dinding terbuka untuk membuka jalan. Di bawah bimbingan Guan Yue, orang-orang mengikuti dewa perang ke tempat lain. Banyak dewa perang di aula perang-perang belum pulih dari keterkejutan. Meskipun merasa bandel di hati mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengakui semua yang terjadi adalah nyata dan orang-orang dari Shrek benar-benar kuat. Ling Zichen terbangun dari keadaan sebelumnya. Dia tampak agak pendiam sekarang. Tang Wulin mentransmisikan suaranya untuk bertanya bagaimana keadaannya dan dia menjawab bahwa dia baik-baik saja. Itu bukan waktu yang tepat bagi Tang Wulin untuk berbicara dengannya. Dia menyadari bahwa itu adalah pukulan telak baginya ketika dia gagal melawan Demon Guqin Douluo. Direktur Ling yang arogan tentu merasa pahit sekarang. Itu adalah hal yang baik karena seseorang hanya dapat meningkat setelah mengalami kemunduran. Dengan demikian, Tang Wulin tidak mencoba berbicara dengannya lagi. Dia memutuskan bahwa mereka akan membahasnya lebih lanjut setelah meninggalkan tempat ini. Selain itu, mereka memiliki tugas penting lainnya. Skycrosser Douluo Guan Yue berhenti sementara dewa perang lainnya berdiri di sisinya. Guan Yue memandang Apple Douluo dari Asia dan bertanya, "Mengshan, apakah kamu akan tinggal bersama kami untuk saat ini atau bergabung dengan mereka?" Si Mengshan melirik Aruheng di sisinya dan menjawab, "Saya bergabung dengan mereka." Segera setelah dia memberikan jawabannya, dewa perang lainnya menunjukkan ekspresi yang agak tidak menyenangkan di wajah mereka. Itu menandakan bahwa hati Apple Douluo dari Asia ada bersama yang lain. Aula perang dewa tidak pernah ketat dengan peraturannya karena itu adalah organisasi di bawah yurisdiksi parlemen. Keputusan untuk pergi tidak pernah menjadi masalah. Selama orang itu mematuhi perintah pendaftaran, organisasi tidak akan pernah mengendalikan pernikahan dewa perang. Sejumlah dewa perang memahami situasi si Mengshan. Lagi pula,
Itu bukan tugas yang mudah bagi Apple Douluo Asiatik untuk menemukan pasangan hidup. Sekarang setelah dia akhirnya menemukan seseorang, mereka bahagia untuknya. Baik, Guan Yue mengangguk. Dipersiapkan. Ini akan membawa Anda langsung ke tingkat neraka ke-16. Kami telah menyelesaikan penyesuaian sebelumnya. Anda akan dianggap telah melewati semua 18 tingkat neraka setelah Anda melewati 3 tingkat berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, Guan Yue menekan tombol yang tidak dikenal. Segera setelah itu, Tang Wulin dan yang lainnya merasakan tanah di bawah kaki mereka lenyap dan tubuh mereka langsung jatuh. Kelompok ini memiliki kemampuan untuk terbang. Namun, ada kekuatan isap yang kuat dari bawah. Itu dengan paksa menarik tubuh mereka jatuh bebas. Su Xiaoyan masih dalam keadaan bersemangat dari pertempuran sebelumnya. Dia dengan cepat melepaskan rantai bintangnya sekaligus untuk menghubungkan semua orang. Secara alami, Ling Zichen adalah pengecualian karena dia bukan seorang guru jiwa. Meixianya tidak memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi kemampuan berbagi Star Chain. Bersamaan dengan itu, Tang Wulin juga bereaksi terhadap situasi tersebut. Torso Bon Gunung Naga Raja miliknya dilepaskan untuk mengendalikan medan gravitasi di sekitarnya. Yuanen Yehui membantu dengan melemparkan beberapa pukulan ke bawah untuk menstabilkan kejatuhan mereka. Pintu masuk overhead yang dibuka beberapa waktu lalu sekarang ditutup. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Yue Zhengyu merentangkan sayapnya dan memanggil cahaya suci. Itu menerangi lingkungan seperti matahari kecil. Sepertinya mereka berada di gua. Itu mengingatkan Tang Wulin tentang lorong abisal di masa lalu karena dindingnya diukir dengan segala macam perputaran jiwa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada kekuatan isap yang sangat kuat datang dari bawah yang menarik mereka terus-menerus ke terjun bebas. Mereka jatuh selama hampir 2 menit sebelum kekuatan isap melemah. Akhirnya, orang-orang bisa melihat tanah di bawah mereka diterangi oleh tubuh Yue Zhengyu. Untuk lebih tepatnya, tanah tampak seperti permukaan air karena mereka bisa mendengar suara air menjilat saat mereka mendekati bagian bawah. Airnya beriak dengan penuh semangat yang berarti bahwa itu adalah genangan air yang mengalir. Tang Wulin memandang ke arah rekan-rekannya. Xie mengambilnya sendiri. Aku akan pergi karena aku bisa berenang. Ketika dia berbicara, sebuah cahaya mekar di tubuhnya yang membuatnya bergantian antara ilusi dan kenyataan. Dia terjun langsung ke air. Star Chain terhubung ke punggungnya untuk memastikan keamanannya. Yang lain melayang-layang di atas air. Kekuatan hisap telah menghilang sepenuhnya pada saat itu. Sepertinya mereka harus menyeberangi sungai bawah tanah untuk mencapai tingkat ke-16 War God Hall. Menurut kecepatan dan durasi kejatuhan kita seharusnya tiba di dasar gunung bukannya di pusatnya. Sungai bawah tanah harus terhubung ke sungai di luar dilihat dari kecepatan aliran air tanah. Jika saya tidak salah, daerah Gunung Barat Mingdu memiliki sungai yang terbentuk dari perairan gletser dan dikenal sebagai Sungai Ming, mengalir ke arah barat daya sampai ke laut. Ling Zichen yang sebelumnya pendiam akhirnya berbicara. Sebagai seorang ilmuwan, ia terbiasa membuat penilaian berdasarkan data yang dikumpulkan. Tidak butuh waktu lama sebelum celepuk terdengar. Xie keluar dari air dan mengguncang tubuhnya untuk mengeringkan dirinya sendiri. Ada sungai di bawah air. Itu sangat panjang. Saya berenang ke depan sekitar 1000 meter. Tetapi saya tidak melihat akhirnya. Itulah batas rantai bintang. Aku takut kalian semua akan khawatir. Jadi aku kembali. Berdasarkan situasi saat ini, tidak berbahaya di sungai. Dan saya tidak melihat tanda-tanda binatang buas. Satu-satunya hal adalah saya tidak tahu berapa lama sebelum kita bisa mencapai pintu keluar. Tang Wulin bertanya, apakah ada cabang di bawah air?
Xie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak sejauh yang saya tahu. Sungai bawah tanah mengalir dalam garis lurus hingga ke kejauhan. Satu-satunya masalah kita adalah udara. Meskipun kita semua mampu mendaur ulang udara, masih ada batas kemampuan kita. Saya tidak berpikir kita bisa bertahan lebih dari setengah jam." Aruheng berkata, "Mengapa saya tidak mencobanya? Saya bisa menahan napas di bawah air selama sekitar 2 hingga 3 jam. Si Mengshan yang telah diam di sisinya tiba-tiba menariknya. Aruheng menoleh ke samping dan melihat ke arahnya. Semua orang termasuk Aruheng tidak berpikir untuk menanyakan si Mengshan tentang tempat ini. Bagaimanapun, Apple Douluo dari Asia berasal dari War God Hall. Di sisi lain, mereka akan menghadapi ujian aula perang dewa. Tidak diragukan lagi. Itu akan mempersulit si Mengshan jika mereka bertanya padanya sekarang. Karena itu, semua orang mengerti alasan untuk tidak bertanya padanya. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk mengandalkan penilaian mereka sendiri. Aruheng menatapnya dengan tatapan bertanya. Chapter 1717, The Water Repellent Tang Wulin. Apple Asiatic Douluo ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, "Meskipun kamu tidak akan bertarung melawan dewa perang di 3 level terakhir tes, aku harus memperingatkan kamu bahwa ini adalah bagian yang paling sulit dari tes. Sebagai dewa perang, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang ujian. Saya hanya diperbolehkan menunggu di sini setelah membawa Anda semua ke titik ini. Ini adalah aturan War God Hall." Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh kelompok terkejut. Si Mengshan tidak mengungkapkan apa-apa. Tapi dia sebenarnya memperingatkan mereka bahwa sungai bawah tanah itu berbahaya. Selain itu, dia menyindir bahwa itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Itu karena dia tahu kemampuan mereka. Namun demikian, dia masih memilih untuk memperingatkan mereka dalam keadaan seperti itu. Kalau tidak, keselamatan mereka akan terganggu. Aruheng telah menyebutkan sebelumnya bahwa tidak akan menjadi masalah baginya untuk berenang di bawah air selama 2 hingga 3 jam. Meskipun begitu, itu masih dianggap berbahaya saat dia mengisyaratkan. Karena itu, bahayanya bukan karena lamanya berenang. Mengenai jenis bahaya, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Jelas bahwa dia menahan diri untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak. Tang Wulin mengangguk. "Baiklah. Terima kasih sudah melalui masalah untuk menunggu di sini. Kami akan menuju ke air bersama-sama. Murid senior, tolong lindungi bagian belakang sementara aku memimpin di depan. Xiaoyan, tetap di tengah. Kalian semua akan tetap di tengah dan membantu melindungi Xiaoyan." Si Mengshan memandang Tang Wulin dengan heran. Kesannya pada Tang Wulin adalah bahwa dia bukan orang yang gegabah. Mengapa dia memilih untuk memasuki sungai dengan seluruh kelompok di belakangnya meskipun petunjuk sebelumnya? Dia tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresinya yang panik. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa sulit untuk mengucapkan kata-kata. Dia sudah melanggar beberapa aturan ketika dia mengikuti pasukan dari Shrek. Seandainya bukan karena keringanan Skycrosser Douluo, dia tidak akan diizinkan berada di sini sama sekali. Jelas, dia tidak diizinkan untuk menjelaskan lebih lanjut dan mengungkap rahasia War God Hall. Aruheng tertawa kecil dan meremas pundaknya dengan lembut. Dia berkata, "Jangan khawatir. Murid junior saya belum pernah melakukan sesuatu yang dia tidak yakin. Anda hanya melihat ujung gunung es. Ayo pergi, murid junior. Tang Wulin mengangguk memberi hormat kepada si Mengshan. Dia kemudian melompat ke sungai. Sementara itu, si Mengshan menyaksikan adegan aneh. Pada saat Tang Wulin masuk ke dalam air, sungai itu terbelah dengan sendirinya seolah-olah itu memberi jalan bagi Tang Wulin. Dia berjungkir balik di udara dan mendarat dengan kuat di tanah di bawah air.
Sungai bawah tanah itu sangat dalam. Kedalamannya lebih dari 10 meter di pintu masuk. Namun, rasanya seolah ada ruang terbuka di sungai setelah kedatangan Tang Wulin. Apa? Jelas bahwa dia tidak mendesak kekuatan jiwanya. Dia juga tidak menggunakan alat apapun. Bahkan, perangkat jiwa skala besar tidak dapat digunakan di sini. Sisa orang mengikuti. Satu persatu. Mereka memasuki sungai bawah tanah setelah Tang Wulin. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu mengikuti Tang Wulin di kedua sisinya. 3 tuan jiwa tipe serangan membuka jalan di depan. Su Xiaoyan, Ling Zichen, dan Xie Xie ada di belakang mereka. Ling Zichen dan Xie Xie melindungi Su Xiaoyan yang terjepit di antara mereka. The Gale Saber Dimensi Majinci dan tubuh Douluo Aruheng bertugas membawa bagian belakang. 8 dari mereka mempertahankan formasi 3-3-2 saat mereka maju dengan kecepatan penuh. Mereka takjub ketika air di sekitarnya dalam diameter 5 meter. Dengan Tang Wulin di pusatnya, telah sepenuhnya lenyap. Air itu sengaja dihindari Tang Wulin. Itu bergerak sesuai dengan Tang Wulin. Dasar sungai bawah tanah adalah permukaan batu yang tidak rata. Mereka berjalan dengan kecepatan stabil. Dengan ruang di sekitar mereka tanpa air. Ada udara yang cukup yang akan bertahan cukup lama bagi mereka. Xie Xie adalah satu-satunya orang yang memahami situasi sementara sisanya terkejut. Di antara 7 monster Shrek, mereka yang paling lama bersama Tang Wulin sangat terkejut. Mereka berpikir bahwa mereka mengenal Tang Wulin dengan cukup baik. Tetapi mereka tidak berharap dia memiliki kemampuan seperti itu. Dia secara inheren penolak air. Tang Wulin tidak menjelaskan banyak saat dia mengangkat tangan kanannya untuk memanggil tombak naga emas ke dalam genggamannya. Dia berjalan maju dengan langkah panjang dan mempertahankan kecepatan lari orang biasa. Yue Zhengyu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Sekelompok band cahaya ditembakkan untuk menerangi sungai di depan. Cahaya sucinya tampak aneh dan keluar dari dunia karena pembiasan air ketika mereka berada di sungai bawah tanah. Tidak butuh waktu lama sebelum Xie Xie berkata dari belakang. Saya berada di tempat ini sebelumnya. Saya tidak tahu situasi di luar sini. Mohon berhati-hati. Kakak, Tang Wulin mengangguk dan memperlambat kecepatan berjalannya. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan spiritualnya yang penuh dan membiarkan indera dan persepsi menyebar ke kejauhan. Mengapa air menjadi bagian baginya secara alami? Itu karena dia adalah putra Dewa Laut. Di masa lalu, ia mengandalkan kekuatannya untuk menghentikan seluruh pasukan dari benua Douluo di laut. Lebih jauh, ia mencegah terjadinya perang pada saat itu. Begitulah situasi di laut, apalagi sungai di depannya. Sungai, danau, dan laut semuanya adalah lautan pada akhirnya. Seperti disebutkan oleh Ling Zichen sebelumnya, sungai bawah tanah akan bertemu dengan sungai Ming, dan laut akan menjadi tujuan akhirnya. Dengan kata lain, sungai bawah tanah terhubung ke laut. Sebagai anak dewa laut, mengapa Tang Wulin khawatir bahwa sungai akan membawa kesulitan baginya terutama ketika ia memiliki Trisula Dewa Laut bersamanya? Bagi kebanyakan orang, indera dan atribut persepsi kekuatan spiritual mereka akan berkurang di sungai. Namun, dalam kasusnya, justru sebaliknya. Deteksinya ditingkatkan beberapa kali lipat dimanapun ada air sehingga kecakapan pendeteksiannya akan dapat mendeteksi lebih jauh dari sebelumnya. Akhirnya, Tang Wulin berhenti berjalan setelah mereka menempuh ribuan meter lagi. Saat itu, dia tampaknya memiliki kesadaran. Jadi, itu masalahnya. Ya, apa yang kamu temukan? Tanya Yuanen Yehui. Tang Wulin tersenyum. Aku tahu ujian tingkat ke-16 mereka. Anda tidak dapat merasakannya sekarang karena kita tidak berada di dalam air. Sebenarnya, sudah ada daya isap di dalam air sejak awal.
Jika kita berada di dalam air, kita mungkin menganggapnya sebagai kecepatan yang mengalir dari sungai bawah tanah biasa. Terlebih lagi, semakin cepat kecepatan aliran, semakin cepat kita bisa berenang ke depan. Bahkan jika titel Douluo berenang ke tempat ini, itu masih akan memakan waktu. Khawatir tentang konsumsi udaranya, judul Douluo akan mencoba untuk berenang dengan tergesa-gesa. Namun, jika dia berenang dengan kecepatan penuh, dia akan berada dalam masalah segera. Itu karena aliran sungai akan menjadi lebih cepat di depan. Ada lubang yang dalam dan besar sekitar 2000 meter jauhnya. Saya tidak tahu asal dari lubang yang dalam ini. Tetapi sangat mungkin itu adalah pegas bawah tanah yang sangat besar. Arus di sana sangat cepat sehingga membentuk pusaran raksasa. Tidak mudah untuk berjuang bebas dari pusaran. Selanjutnya, oksigen dalam tubuh seseorang akan habis dalam proses berjuang bebas. Disitulah masalahnya terletak. Tapi aku tidak tahu bagaimana War God Hall akan menyelamatkan orang itu dalam keadaan seperti itu. Peringatan Apple Douluo dari Asia benar. Setelah mendengarkan penjelasan Tang Wulin, orang banyak tidak bisa menahan napas dingin. Tidak peduli seberapa kuat seseorang itu, selama dia bukan Tuhan, dia tidak mungkin bertarung melawan alam. Di dunia bawah laut di mana hampir mustahil untuk bernafas, bagaimana mungkin seseorang bisa terbebas ketika seseorang dihembus oleh pusaran yang tak terhindarkan oleh standar umat manusia? Apalagi ketika orang itu sudah kelelahan dari berenang sebelumnya. Mungkin dibutuhkan bakat khusus bagi seseorang untuk lulus level ini. Selain itu hanya mungkin jika orang tersebut menemukan masalah sebelumnya. Namun, deteksi kekuatan spiritual seseorang di bawah air sangat terbatas. Karenanya, akan lebih sulit lagi untuk mendeteksi bahaya. Aruheng menyipitkan matanya. Dalam hal itu, mungkin 3 atau 4 dari kita mungkin berhasil sampai ke pantai jika kita semua bertarif 8 melalui tingkat pada saat yang sama. Bab 1718, segala sesuatu di bawah air bukan rintangan. Kemungkinan master jiwa tipe serangan yang melewati tes ini tinggi. Yang pasti, Tang Wulin dan Aruheng tidak akan menghadapi banyak masalah. Adapun yang lainnya, Sima Jinchi dan Yuanen Yehui harus bisa lulus juga. Namun, master jiwa tipe kontrol nomor 1 di bawah langit berbintang, Su Xiaoyan mungkin tidak bisa berenang keluar dari pusaran tanpa bantuan. Kemampuan kontrol super kuatnya juga menandakan bahwa kapasitas bertarung pribadinya akan normal. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Xiaoyan bertanya. Tang Wulin tersenyum. Tidak masalah. Aku di sini. Segala sesuatu di bawah air tidak dianggap sebagai hambatan. Ikuti saja aku. Secara alami, Tang Wulin merasa jauh lebih lega setelah dia menjelajahi situasi di depan. Dia mulai maju dengan kecepatan lebih cepat. Seperti yang diharapkan, mereka menemukan situasi yang tidak biasa. Di bawah iluminasi cahaya Yue Zhengyu, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa arus di perairan sekitarnya jelas semakin kuat dan lebih cepat seiring waktu. Rasanya seolah-olah tanah kering tempat mereka berdiri juga terbawa oleh arus yang tak terlihat. Itu hanya akan berhenti ketika Tang Wulin berhenti berjalan. Cahaya menembus ke kejauhan, tetapi visibilitas tiba-tiba berkurang. Itu adalah pintu keluar tempat pusaran bawah air yang sangat besar menunggu mereka di luar pintu keluar. Ekspresi kelompok berubah drastis ketika mereka merasakan kekuatan pusaran. Pada saat yang sama, mereka mendengar gemuruh yang dalam. Itu adalah suara air yang membanting ke dinding berbatu di sekitarnya. Aliran air yang begitu menakutkan. Ling Zichen tiba-tiba berbicara. Sepertinya kekuatan yang menyedot kita sebelumnya berasal dari pusaran juga. Ini adalah fenomena alam. Itu tidak mungkin buatan manusia.
Aula Perang Dewa memanfaatkan kekuatan alam untuk ujian ini. Semuanya tetap dekat denganku. Saat dia berbicara, Tang Wulin melepaskan Venus Blue Silver Kaisar dari tubuhnya dan melilitkannya di sekitar tubuh rekan-rekannya sehingga dia bisa menarik mereka lebih dekat dengannya. Segera setelah itu, tanda Trisula emas di dahinya menyala. Tombak naga emas diberikan ke tangan kirinya, sementara tangan kanannya mencengkeram udara. Sinar keemasan berkilauan dan Trisula emas mendarat di genggamannya. Pada saat Trisula emas muncul, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Kemunduran arus air sebelumnya tampaknya benar-benar menghilang. Pusaran pemintalan juga terpengaruh. Itu melambat seolah-olah itu menyerah pada Tang Wulin. Pada saat yang sama, lapisan cahaya biru emas terpancar dari tubuh Tang Wulin secara alami. Dia mengayunkan Trisula emas di tangannya. Sekaligus, tabir air di hadapannya berpisah secara alami. Di bawah kendalinya, air berubah menjadi tangga yang mengarah ke area diagonal di atas. Tang Wulin memimpin jalan dan melangkah ke tangga yang terbentuk dari air. Anggota kelompok yang lain mengikuti dengan tergesa-gesa di belakangnya meskipun merasa bingung menyaksikan adegan itu. Mereka merasakan teror vortex ini bahkan lebih setelah berjalan melalui vortex. Diameter pusaran itu hampir 1000 meter. Mereka gagal mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Bahkan, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di tempat ini. Bagaimanapun, Tang Wulin tampak seperti dominator dunia ini saat ia memegang Trisula Dewa Laut di tangannya terlepas dari dunia bawah laut yang menakutkan. Dia berjalan menuju diagonal atas dengan hati-hati. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh tubuhnya bersinar cemerlang. Air mengalir dengan cepat seolah melindungi tuannya dan dengan patuh menjaga jalan mereka. Mereka naik ratusan anak tangga dan air sebelum akhirnya berpisah. Itu berpisah dengan kecerahan siang hari untuk mengungkapkan jalan yang mengarah ke dunia luar. Tang Wulin menarik Trisula emas di tangannya saat dia terus berjalan. Karena pengaruh festival Dewa Laut atas air di sekitarnya, air tidak langsung menutup pada mereka. Itu memungkinkan Tang Wulin dan kawan-kawan keluar dari pusaran. Tang Wulin melompat dan melayang di udara. Dia melihat sekelilingnya sementara sisanya mengikuti dari belakang dan juga waspada. Mereka melihat sebuah danau besar di bawah mereka dari tempat mereka berada. Danau itu berbentuk corong. Pusaran yang menakutkan. Memang, bagian paling menakutkan dari hal ini adalah bahwa air danau berputar menghasilkan aliran udara yang kuat yang menghasilkan suara melolong yang bisa terdengar dari lokasi mereka. Cara kerja alam yang tidak biasa berada di luar imajinasi seseorang. Tidak ada keraguan bahwa tempat ini mewakili hal itu. Di pantai di kejauhan, tanah datar bisa dilihat. Itu adalah lokasi satu-satunya jalan. Orang-orang terbang dan mendarat di tanah. Mereka menghela nafas lega ketika mereka akhirnya berada di tanah yang kokoh. Sebuah pusaran hitam pekat dan gelap terletak di depan mereka. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah judul Douluos, mereka tidak bisa menahan perasaan ketakutan yang melekat lama ketika mereka melihat pusaran Ginormous. Cahaya redup berkilauan di wajah dingin Tang Wulin yang sedingin es. Tempat itu memenuhi reputasinya sebagai tingkat neraka ke-16. Orang biasa tidak mungkin bisa melewatinya dan bertahan hidup. Dia bertanya-tanya tentang jenis penghalang sulit yang menunggu mereka selanjutnya. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk maju lebih jauh. Dia memimpin untuk duduk bersila di tanah. Yang lain mengikuti dan duduk di sekitarnya. Pertempuran hebat sebelumnya selain upaya mereka untuk menyeberangi sungai telah membuat mereka lelah sampai batas tertentu. Tingkat ke-16 sudah sangat melelahkan. Bagaimana dengan tingkat ke-17 dan ke-18? Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah mempersiapkan diri agar siap menghadapi hal itu.
Butuh setengah jam bagi seluruh kelompok untuk bangun dari sesi meditasi mereka. Ada satu-satunya jalan di depan mereka. Tidak diragukan lagi. Itu adalah satu-satunya jalan menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka mempertahankan formasi sebelumnya dengan Tang Wulin, Yuanen Yehui, dan Yue Zhengyu di depan dan sisanya mengikuti di belakang. Mereka segera memasuki jalur. Dibandingkan dengan terjun bebas sebelumnya, jalan di depan mereka tampak jauh lebih tenang. Tanah itu rata dan menunjukkan tanda-tanda dihaluskan oleh manusia. Lingkungan sekitar tampak normal seperti jalur bawah tanah alami. Tempat itu diterangi oleh cahaya suci yang dilepaskan dari tubuh Yue Zhengyu. Kalau tidak, tempat itu akan menjadi gelap gulita di mana orang bahkan tidak bisa melihat jari seseorang. Namun, mereka merasakan suhu meningkat secara bertahap di udara saat mereka bergerak maju. Tang Wulin menyipitkan matanya. Itu tadi air. Mungkinkah tingkat ke-17 ada hubungannya dengan api? Cahaya bisa dilihat menembus dari ruang di depan. Pada awalnya, itu hanya bintik merah. Saat suhu berangsur-angsur naik, titik merah gelap juga berubah menjadi lebih cerah dan menerangi lingkungan sehingga merah. Selain itu, suhu di sekitar tubuh mereka meningkat dengan cepat sehingga mereka tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk menahan suhu tinggi. Akhirnya mereka mencapai ujung jalan. Mereka terkejut dengan pemandangan di depan mata mereka. Itu adalah dunia merah raksasa yang berapi-api di ujung jalan. Ada sebuah danau juga. Hanya saja itu adalah danau magma. Magma merah keemasan menggelegak dalam suhu tinggi. Bahkan udara terasa panas. Akan sangat sulit bagi orang biasa untuk bernapas di sini. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa magma emas merah memiliki energi yang sangat besar. Rasanya energi itu akan meledak kapan saja. Karena suhu tinggi, udara di atas danau magma dipanaskan. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas ke kejauhan. Namun, itu sudah menjadi ujung jalan. Satu-satunya cara untuk bergerak maju adalah di atas danau magma. Apakah hanya itu yang ada di sana? Inilah yang menyusahkan Tang Wulin. Meskipun suhu magma tinggi, itu tidak akan menjadi masalah bagi judul Douluo untuk menahan suhu tinggi selama dia tidak tenggelam dalam magma. Mungkinkah dia terbang begitu saja? Tentu saja. Itu hanya pertanyaan retoris. Pasti ada bahaya di dalamnya. Faktanya, bahaya yang sebenarnya adalah ketidakpastiannya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Tang Wulin berkata, "Saya khawatir itu tidak sesederhana kelihatannya. Murid senior, maaf merepotkan Anda." Bab 1719, Manusia Api Magma. Ruheng tertawa. "Tentu, aku bisa mandi di waktu yang bersamaan. Biarkan aku pergi dan melihatnya." Ketika dia berbicara, kulitnya sudah berubah keemasan. Dia melompat dan terbang menuju daerah di atas danau magma. Mata Tang Wulin bersinar dengan cahaya ungu emas. Dia menggunakan Purple Demon Eyes untuk mengamati siluet kakak-kakaknya Aruheng sebagai persiapan untuk membantunya jika diperlukan. Akan sangat sulit bagi Aruheng untuk terluka oleh magma dalam tubuh emas anti bocornya. Dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menjelajahi jalan setapak. Sisanya berkumpul di belakang Tang Wulin dan melepaskan kekuatan jiwa masing-masing untuk menahan panas yang tinggi. Seorang Ruheng melihat ke atas dan menatap ke kejauhan saat terbang ke daerah di atas danau magma. Lingkungan sekelilingnya berwarna merah keemasan sehingga dia tidak bisa melihat ke kejauhan dengan jelas. Udara bergetar di panas yang menghasilkan pola seperti gelombang. Seorang Ruheng mungkin tampak kasar, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang berhati-hati. Dia terbang berkeliling untuk mengamati medan di sekitarnya dan menyerahkannya ke memori. Tidak diragukan lagi, seseorang perlu berhati-hati saat terbang di atas danau magma.
Seseorang seperti Su Xiaoyan akan segera dimusnahkan setelah jatuh ke danau magma. Demi keselamatan kawan-kawan, ia harus menyelidikinya dengan saksama. Sementara itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Danau magma di bawahnya menggelegak sebentar. Segera setelah itu, auman memekakkan telinga terdengar. Bola api magma besar berdiameter lebih dari 5 meter mengarah ke arah Ruheng. Seorang Ruheng mengejek dengan dingin dan meninju pukulan. Dia tidak akan pernah menunjukkan emosi panik ketika dia dihadapkan dengan serangan dalam situasi apapun karena basis kultivasinya. Bola api magma tiba-tiba meledak dengan ledakan keras tetapi tidak menyebar. Siluet muncul dari dalam dan tiba di depan Aruheng secepat kilat. Itu segera memberi Aruheng pelukan. Ya, dia mendapat pelukan. Itu adalah makhluk dalam bentuk manusia dengan tangan dan kaki. Tingginya sekitar 3 meter dan meringkuk di bola api sebelumnya. Ketika bola api itu meledak, itu mungkin menggunakan kekuatan ledakan untuk sampai ke Aruheng dalam sekejap. Suhu tubuhnya yang tinggi adalah senjata terbaiknya. Ini memeluk Aruheng. Aruheng terkejut. Lawannya begitu cepat sehingga dia agak lambat dalam bereaksi terhadap situasi. Namun, dia tersenyum ketika dipeluk. Jadi dia membalas gerakan itu juga. Sebuah puff terdengar. Tubuh pria berapi-api itu dihancurkan oleh tubuhnya segera. Namun, cahaya api terlihat berkedip-kedip. Sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang berkumpul bersama untuk mereformasi tubuh aslinya sekali lagi di daerah terdekat. Itu melayang di udara setelah itu. Saat ini, orang-orang akhirnya melihat bagaimana makhluk itu terlihat. Tingginya sekitar 3 meter dan seluruh tubuhnya merah menyala. Hanya menyisakan matanya menyala dengan nyala keemasan. Tampaknya sangat aneh. Itu jelas makhluk hidup dari elemen api yang sangat murni. Orang bisa melihat bahwa ia berhasil meninggalkan beberapa tanda pada tubuh emas anti bocor Aruheng setelah pelukannya. Dengan penampilan itu, judul Douluo biasa lainnya di tempat Aruheng tidak akan mampu menahan pelukan. Pada saat yang sama, bola api muncul dari danau magma satu persatu. Bola api melayang di udara sebelum meledak berturut-turut. Siluet dilemparkan setelah setiap ledakan. Anehnya, makhluk yang muncul dari bola api tidak hanya dalam bentuk manusia tetapi juga dalam bentuk binatang. Misalnya, ada serigala api, singa api, dan sebagainya. Namun, makhluk bentuk manusia adalah yang terbesar jumlahnya. Ada makhluk berapi-api dalam bentuk seorang pria, lebih dari 7 meter, yang memancarkan aura yang sangat kuat. Dari kekuatan energi yang dipancarkannya, ia telah mencapai kekuatan limit Douluo. Tang Wulin tercengang. Impresif. Sepertinya aula perang dewa benar-benar menyembunyikan banyak senjata rahasia. Bukan hal yang mudah untuk bertarung melawan begitu banyak makhluk aneh. Terlebih lagi, pihak lawan tampaknya memiliki kemampuan yang hampir mendekati keabadian. Namun, makhluk-makhluk ini tidak terlihat seperti binatang buas karena aura mereka jelas sangat berbeda dari binatang buas. Tidak akan mudah bagi mereka untuk mengisi melalui begitu banyak makhluk elemen api. Tang Wulin menggenggam tombak naga emas di tangannya dengan erat dan membuat gerakan tangan pada Su Xiaoyan yang ada di belakangnya. Karena makhluk elemen api bisa dibangkitkan, mereka harus berlari dengan paksa. Semakin cepat mereka melakukannya, akan semakin baik. Tolong jangan lawan kita. Tiba-tiba, seorang pria berapi-api dengan tubuh terbesar, yang ternyata menjadi pemimpin, tiba-tiba berbicara kepada Tang Wulin. Dia berbicara dalam bahasa manusia. Dada Tang Wulin mengencang sesaat. Lawan mereka sebenarnya bisa berbicara dalam bahasa manusia. Mungkinkah klan ini terkait dengan umat manusia? Pemimpin memandang ke arah Tang Wulin dan membungkuk sedikit untuk memberi hormat kepada Tang Wulin.
Kalau bukan tubuh merahnya yang berapi-api dan mata emas yang menyilaukan. Itu benar-benar tampak seperti manusia. Halo. Maaf mengganggu Anda semua saat ini. Saya benar-benar minta maaf. Namun, kami telah memasuki Wargat Hall. Dan kami ingin melanjutkan usaha kami ke depan. Sepertinya satu-satunya jalan adalah melalui Danau Magma. Kami hanya ingin melewati dengan damai dan kami tidak bermaksud jahat, kata Tang Wulin dengan suara berat. Meskipun demikian, ia tetap waspada. Dia siap melancarkan serangan di sisi lawan setiap saat. Pria berapi-api itu berkata, "Kami tidak bermaksud jahat juga. Hanya saja saya merasakan aura Tuhan sebelumnya. Jadi saya keluar untuk melihatnya secara pribadi. Bolehkah saya tahu siapa di antara Anda yang adalah dewa sungguhan?" Aura Tuhan. Orang-orang mengalihkan pandangan mereka untuk melihat Tang Wulin. Aura dewa yang disebutkan oleh pria berapi-api raksasa ini seharusnya karena Trisula Tang Wulin. Sinar berkedip di mata Tang Wulin. Dia berkata, "Maaf, kami tidak memiliki Tuhan bersama kami. Mungkin Anda merasakan aura yang berasal dari senjata ilahi saya." Saat dia berbicara, dia melepaskan Trisula Dewa Laut. Tang Wulin melepaskan senjata ilahi untuk mengejutkan lawan-lawannya yang sangat kuat. Saat sigat trident muncul di genggaman Tang Wulin, suara seperti gelombang yang aneh segera muncul. Rekan-rekannya di dekatnya langsung merasakan sensasi dingin yang terpancar dari senjata yang melindungi panas berapi di depan mereka. Tubuh besar pemimpin bergetar sekali tiba-tiba ketika melihat trident Dewa Laut. Kata-kata itu keluar dari mulutnya sebelum dia bahkan bisa membukanya. Itu senjata super ilahi. Nada suaranya dinaikkan mengungkapkan emosinya yang tinggi. Senjata super ilahi. Sebenarnya Tang Wulin tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang peringkat senjata ilahi sebenarnya. Mungkin tidak ada seorang pun di benua Douluo yang mampu membedakan senjata ilahi. Apa yang disebut sebagai senjata ilahi? Tang Wulin punya pertanyaan di benaknya yang dia tanyakan diam-diam. Pemimpin yang berapi-api itu tampak sangat bersemangat. Bahkan, dia mulai menari dengan gembira sementara orang-orang berapi-api lain di sekitarnya pecah dalam keributan. Beberapa berbicara dengan suara aneh yang mungkin bahasa klan. Setelah beberapa lama, lelaki berapi-api itu berkata, "Halo, manusia-manusia tersayang. Aku benar-benar tidak berharap kamu memiliki senjata ilahi yang super. Namun, Anda belum menjadi dewa. Meskipun demikian, itu membuktikan bahwa Anda memiliki darah peringkat dewa yang mengalir di dalam diri Anda. Jika tidak, Anda tidak mungkin menggunakan senjata super ilahi. Saya punya permintaan kecil. Dan saya ingin tahu apakah Anda bisa membantu." Tang Wulin tertegun sejenak. Permintaan. Mereka baru saja bertemu. Namun pihak lawan telah meminta bantuannya. Namun, mereka perlu menyeberangi Danau Magma di depan mereka. Karena itu, dia tidak bisa menolak permintaan pria berapi-api itu secara langsung. "Tolong pergilah. Saya akan mencoba membantu jika saya bisa." Pria berapi-api itu terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Sebenarnya, aku juga tidak tahu apakah kamu bisa melakukannya. Saya tidak bisa memaksa Anda juga tidak perlu menjamin apapun. Saya hanya berharap bahwa jika Anda mencapai ketuhanan dalam hidup Anda dan tiba di alam ilahi, bisakah Anda membantu kami untuk mencari dunia yang awalnya milik kami? Bantu kami mencari rumah asli kami." Ketika kata-kata itu diucapkan, Tang Wulin berhasil mengambil beberapa petunjuk meskipun pidato membingungkan. "Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa kamu bukan milik Douluo Benua?" tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Bab 1720, Klan Tuan Rumah Api. Pria berapi-api itu mengangguk. "Tidak, kita tidak seharusnya berada di sini. Dengan demikian, kita hanya bisa bersembunyi di tempat ini."
Kami ingin pulang dengan buruk. Jadi, kami berharap Anda dapat membantu kami. Aruheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdentang setelah mendengarkan dari samping. Bisakah Anda jelaskan secara detail? Kami tidak mengerti kondisi Anda. Jadi, bagaimana kami dapat membantu Anda? Pria berapi-api itu berkata, "Baiklah. Saya akan jelaskan secara lebih rinci sekarang. Saya terlalu emosional sebelumnya. Jadi saya mengoceh. Ini pertama kalinya aku merasakan aura senjata ilahi yang super sejak turunnya kami ke dunia ini. Ini juga pertama kalinya saya melihat secercah harapan. Jadi, saya menjadi emosional." Dia mengulangi kata emosional dan berbicara dengan tidak jelas sekali lagi. Tang Wulin melambaikan tangannya pada Aruheng untuk memberi isyarat agar dia tidak sabar. Pria berapi-api itu menenangkan dirinya sendiri dengan susah payah sebelum dia melanjutkan berbicara. "Kami datang dari dunia lain. Di dunia kami hidup dengan baik dan damai. Tetapi malapetaka menimpa kami dan kami dikirim ke sini. Dunia lain. Apakah ini pesawat utama?" tanya Tang Wulin. Pria berapi-api itu menjawab dengan bangga. "Ini pesawat utama. Tentu saja. Selain itu, ini adalah pesawat utama yang jauh lebih kuat daripada duniamu. Dunia kita dikenal sebagai Magic Blue World sementara klan kita dinamai Fire House Clan." Fire House Clan. Tang Wulin memasukkan nama itu ke memori. Pemimpin Fire House Clan berbicara. "Namaku Huo Tian dan aku salah satu pemimpin Fire House Clan saat ini. Ada beberapa tetua klan yang merupakan atasan saya. Ada sebuah benua di Magic Blue World kami dan itu dikenal sebagai Demon Monster Continent. Jangan marah atas apa yang akan saya katakan kepada Anda. Demon Monster Continent kami dikuasai oleh Demon Clan dan Monster Clan. Kami juga manusia di benua kami. Tapi mereka adalah pelayan klan setan dan monster kami." Setelah mendengarkan narasinya, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menunjukkan minat. Itu adalah dunia lain di mana juga ada manusia. Dia tidak mengajukan pertanyaan tetapi dia mendengarkan penjelasan Huo Tian dengan sabar. Huo Tian terus berbicara. "Klan tuan rumah api kami tinggal di tempat yang tidak jauh dari klan monster setan pada awalnya. Tempat kami tinggal dikenal sebagai Laut Magma atau Laut Merah Magma. Klan kami dikenal karena menghasilkan prajurit. Setiap klan kita memiliki kemampuan bertarung yang kuat dan melekat. Meskipun kami tidak bisa menyimpang dari daerah magma. Kami hampir menjadi abadi selama kami berada di daerah yang kaya magma. Karenanya, kami tidak tunduk pada klan iblis dan klan monster terlepas dari seberapa kuat mereka. Kami dianggap setara. Dan kami saling berdagang. Di dunia sihir biru, klan tuan rumah api kami sekuat klan manapun. Selain klan emas ungu yang misterius. Pada titik ini, suaranya dipenuhi dengan kesombongan. Dia sangat bangga dengan klannya. Suatu hari, penatua klan kami diundang oleh iblis yang paling kuat dari klan iblis untuk membahas beberapa hal. Tetua klan kami pergi untuk waktu yang lama pada kesempatan itu. Kemudian, kami menerima berita. Berdasarkan studi astrologis, klan iblis dan monster klan yang perkasa menubuatkan bahwa bencana besar akan menimpa dunia biru sihir kita. Itu akan menghasilkan penghancuran total dunia kita. Kami harus bersiap menghadapi hari hujan dan menggabungkan upaya seluruh dunia untuk selamat dari bencana. Oleh karena itu, makhluk perkasa dari klan iblis dan klan monster bergabung dengan klan tuan rumah api kami. Dan klan kuat dari Laut Biru Tanpa Batas, yaitu klan Naga Laut, dan klan Raksasa Laut. Selanjutnya, kami mencari bantuan dari klan Emas Ungu yang misterius di samping klan Hijau dari Life Green Sea. Kami sedang mempersiapkan satu set senjata ilahi untuk melawan bencana yang akan datang. Jadi, apakah kamu berhasil?
Su Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Menjadi orang yang paling ingin tahu dalam kelompok, Huo Tian berkata, "Itu sukses. Tentu saja kami berhasil. Kami mengumpulkan semua sumber daya dari seluruh Magic Blue World dan Demon Monster Continent untuk menghasilkan set senjata ilahi. Itu adalah satu set 7 mutiara ilahi yang kami beri nama Magic Blue Seven Divine Pearls. Itu dikendalikan oleh Tuan Yang Maha Kuasa dari masing-masing klan untuk menghadapi bencana besar bersama-sama. Bencana akhirnya terjadi. Makhluk maha kuasa dari klan iblis dan klan monster benar dalam prediksi mereka. Satu-satunya hal adalah kami tidak pernah menduga bencana akan begitu mematikan. Pada saat itu, turbulensi ruang waktu bergejolak di sebuah planet yang jauh lebih kecil dari kita. Menurut penatua klan kita, planet yang lebih kecil kemudian menabrak kita. Segera setelah itu, tetua klan dan maha kuasa dari klan lain mengambil Magic Blue Seven Divine Pulse untuk melawan bencana. Pada titik ini, Huo Tian terdiam. Para klan dari Fire Host Clan di sekitarnya juga tenang. Mereka dipenuhi dengan kesedihan. Orang bisa tahu dari emosi mereka bahwa perlawanan itu tidak berhasil. Tang Wulin merasakan dadanya menegang ketika mendengar kata turbulensi ruang waktu. Dia masih bisa mengingat dengan jelas apa yang pernah dikatakan ayahnya. Alam ilahi dari benua Douluo tersapu oleh pergolakan ruang waktu. Justru pergolakan ruang waktu yang menyebabkan dia jauh dari anggota keluarganya. Dia tidak berharap turbulensi ruang waktu yang telah memengaruhinya menjadi penyebab bencana juga. Huo Tian menghela nafas. Kemudian dia melanjutkan berbicara. The Magic Blue Seven Divine Pulse menghasilkan beberapa efek. Setidaknya, itu berhasil memperlambat planet ini. Saya masih ingat hari itu seolah kemarin. Planet ini membelokkan Magic Blue Seven Divine Pulse dan menabrak Demon Monster Continent. Pada saat itu, rasanya seolah seluruh dunia akan sepenuhnya dimusnahkan. Itu adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, gunung-gunung runtuh, tanahnya pecah, dan ada tsunami. Setengah laut merah magma lenyap seketika. Tetua klan kami tidak kembali. Meskipun aku tidak yakin. Aku membayangkan kehidupan para mahakuasa klan iblis dan klan monster dikorbankan dalam bencana besar. Demon Monster Continent hancur menjadi beberapa fragmen oleh tabrakan. Di sisi lain, planet itu hancur lebur juga. Bencana besar memengaruhi seluruh dunia. Pada saat yang sama, banyak keretakan spasial juga muncul. Sejumlah besar makhluk hidup di seluruh Magic Blue World mati karena itu. Itu selama waktu itu ketika batch kami dilanda keretakan spasial secara tidak sengaja. Dan kami dibawa ke sini. Tang Wulin akhirnya menemukan situasinya. Ternyata klan Fire Host dipindahkan dari dunia lain. Tang Wulin tidak dapat menentukan apakah Magic Blue World benar-benar lebih kuat daripada benua Douluo berdasarkan deskripsi Huo Tian. Namun, dia bisa mengatakan dari aura klan Tuan Rumah Api bahwa itu tidak lebih lemah dari pesawat utama dari benua Douluo. Jumlah anggota klan beberapa kali lipat lebih banyak daripada jumlah sekarang ketika kami pertama kali tiba di sini. Sejumlah besar meninggal karena kurangnya lingkungan yang cocok. Kami berhasil selamat setelah menemukan tempat ini. Namun, tempatnya terlalu kecil. Ini benar-benar kecil dibandingkan dengan laut merah magma kita di masa lalu. Jumlah kami berhenti bertambah setelah mencapai jumlah tertentu karena tidak ada cukup energi untuk menopang kami. Kami puas mempertahankan sebagian kecil dari tempat ini dan memiliki perjanjian dengan manusia di sini untuk terus tinggal di tempat ini. Kita wajib menjaga tingkat ke-17 dari Aula Perang Dewa. Tempat ini disebut neraka api magma. Dan ini adalah kisah kami. Tang Wulin tidak dapat menahan perasaan terkejut setelah mengetahui tentang bencana besar yang menimpa dunia biru ajaib seperti yang diriwayatkan oleh Huo Tian.
Betapa mengerikannya itu ketika sebuah pesawat utama bertabrakan dengan planet lain. Dia merasakan ketakutan yang mendalam hanya memikirkannya. Jika ada suatu hari ketika benua Douluo menemui bencana yang begitu mengerikan, akankah benua Douluo dapat menahannya? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Tang Wulin merasa kasihan kepada klan Hos Api secara tidak sadar. Jadi, bagaimana kamu ingin kami membantumu? Tanya Tang Wulin. Bersambung.